Selamat pagi, apa kabar? Senang sekali hari ini saya Rio Oliver menyapa Anda di hari kedua di minggu ini bersama di rumah. Dan seperti biasa kalau sudah jam 6 pagi di Jawa Post TV, kita akan memulai informasi yang menarik ya seputar kesehatan. Dan ternyata tahukah Anda kalau saya pun juga baru tahu nih, ternyata kalau bulan ini itu diperingati sebagai bulan awareness untuk vitiligo. Nah, buat Anda yang mungkin punya masalah seputar vitiligo atau juga punya pertanyaan seputar hal tersebut ya, Anda nanti boleh untuk sampaikan pertanyaan Anda silahkan di segmen yang kedua. Nomor teleponnya Anda boleh pilih salah satu yang di 0312.501 atau yang di WhatsApp center kami 082139096308. Hari ini bersama saya sudah ada Terawan, beliau dari Surabaya Skin Center ya, yang sudah datang hari ini. Pagi dok. Selamat pagi Mas. Apa kabar? Ya, disyukuri sehat. Ternyata hari ini dan bulan ini dokter ya, itu merupakan bulan awareness untuk vitiligo. Benar nggak sih dok? Betul. Jadi Juni itu kita peringati sebagai Vitiligo Month. Dan kemudian harinya tanggal 25 Juni sebetulnya yang akan datang. Dan kesempatan pada pagi hari ini saya informasikan bahwa Indonesia itu ditunjuk oleh World Vitiligo Foundation yang di dunia itu untuk mengorganisir acara masalah vitiligo sedunia nanti tanggal 25 Juni akan datang, sehingga kita agak lebih menggelorakan untuk memperkenalkan masalah vitiligo kepada masyarakat. Temanya lah embracing vitiligo, artinya orang vitiligo jangan dikucilkan dan kita rangkul mereka karena mereka intinya tidak salah apa-apa gitu. Benar. Nah, kalau misalkan Anda mungkin masih awam ya sama istilah vitiligo, Anda pernah ngelihat American Next Top Model nggak? Ya. Nah, waktu pas Anda ngelihat salah satu seasonnya, itu ada salah satu peserta yang juga mengidap vitiligo dan lolos nih jadi juara 4 kalau nggak salah, aku tuh lupa. Dan dia itu juga merupakan salah satu model terkenal sampai sekarang. Dokter, kalau kita ngomong seputar vitiligo, ini saya ingat betul waktu itu pernah juga saya talk show dengan teman-teman dari SSC, itu ada yang bertanya, vitiligo ini itu sebenarnya karena keturunan atau karena apa? Dan vitiligo ini tuh apakah mirip sama albino gitu dok? Silahkan. Sangat berbeda dengan albino. Pertanyaan nomor 2 Mas Rio. Jadi albino itu memang secara purely genetik ya Mas Rio. Jadi memang ya diturunkan sudah jadi pigmennya secara keseluruhan itu sudah hancur, tidak terbentuk pada individu yang bersangkutan. Kalau vitiligo tidak seperti gitu. Jadi vitiligo itu ya berbagai macam, banyak jenisnya, ada segmental, non segmental. Itu artinya apa? Bahwa dia bisa muncul sedini mungkin dengan bercak putih dulu, awalnya kecil, kemudian lama-lama membesar, ada yang kemudian stable, ada yang kemudian membesar lagi, menyebar kemana-mana, sehingga memang secara dini harus kita kenal. Jadi maksudnya, memang ini secara quality of life itu yang sangat berpengaruh ya dengan walaupun tadi model tadi hebat tuh, itu kita ingin seperti gitu. Jadi karena apa? Karena penyakit ini kalau ditambah stres, tambah susah sembuhnya gitu. Oh gitu. Ya, jadi itu yang kita usahakan. Jadi oleh sebab topik embracing kita tak rangkul mereka, kita support mereka untuk mendapatkan pengobatan yang appropriate gitu loh. Nah, jadi itu yang kita usahakan sekarang ini. Tapi kalau misalkan kita ngomong tentang vitiligo nih, Dokter Wawan, berapa persen sebenarnya orang-orang Indonesia atau mungkin Surabaya deh yang seingat Dokter Wawan banyak atau sedikit sebenarnya? Saya tiap minggu ada 2 atau 3 kali di konsultasi. Ya, ada memang. Jadi memang, tapi yang saya sering jumpai itu adalah mereka sering dalam kondisi datang terus dalam kondisi late gitu loh, terlambat gitu. Ingat bahwa penyakit itu makin lama diobati, kembalinya itu juga makin susah. Jadi kalau memang sudah lambat, ya kita adakan edukasi bahwa tujuan untuk pengobatannya bukan untuk menghilangkan, tapi supaya tidak meluas ke tempat yang lain. Mengontrol. Ya, kontrol penyakitnya, itu penting ya. Tapi kalau ada stadium awal, itu akan bagus pengobatannya. Nah, itu tujuan kita untuk mendorong mereka waspada. Untuk gejala awal harus datang secepat mungkin pada fasilitas kesehatan yang sesuai untuk dilakukan penatalaksanaan. Itu yang penting. Betul. Karena kadang kalau kita misalkan memang bukan hanya vitiligo ya, tapi semua penyakit yang terlambat penanganannya itu akan susah juga untuk menyembuhkan atau mengontrolnya. Tapi sampai dengan adanya awareness month ya untuk vitiligo, itu berarti apakah gini dokter, banyak orang-orang yang mungkin nggak ngerti
atau kurang paham, apa sih sebenarnya gejala awal atau mungkin tanda-tanda awal? Kok sampai dibuat awareness month kan pasti ada alasannya ya dokter ya? Itu memang karena tadi insidensnya berapa sih? Kita di dunia itu 0,5 sampai 1% dari populasi. Jadi kalau saya katakan 2 juta, ya lumayan kan? Iya benar, bukan persennya, tapi berapa jumlahnya. Nah itu yang penting bagi kita, jadi itu yang kemudian harus kita waspadai. Jadi penata laksanaannya yang penting ya kalau as early as possible kita tackle itu akan recovery-nya akan baik sekali. Jadi sebetulnya nggak masalah. Jadi cuma memang kebanyakan gejala awalnya gampang karena kulit itu accessible organ ya Mas ya. Jadi kita kelihatan nih kulit ada kelainan, dulu ada putih-putih di sini, something wrong. Jangan ditunggu deh katanya, jangan ditunggu. Jadi tunggu sampai meluas, loh kok meluas? Jangan lah. Jadi langsung ditanyakan kemudian kalau bisa, kalau masih localized, setempat itu kita obati, biasanya recovery-nya bagus. Walaupun kalau recovery bagus, jangan nggak waspada juga. Di tempat lain mungkin timbulnya suatu saat. Nah itu kemudian diobati juga, itu kan cepat. Daripada nunggu sudah banyak, baru kemudian pusing. Nah itu kadang-kadang sulitnya di situ. Karena kadang-kadang kalau misalkan kita ngelihat ada bercak putih di kulit, orang-orang pasti mikirnya bukan vitiligo. Sorry ya, entah kadang panu, atau mungkin karena alergi. Tapi terkadang itu pikiran vitiligo mungkin jarang, tapi jangan diremehkan. Karena siapa tahu ada termasuk dari 2% tadi ya, atau 1% jumlah orang yang kena vitiligo. Kalau sudah seperti itu, nanti misalkan nih telat ya, itu akan lebih susah penanganannya. Tapi jangan khawatir, karena sebenarnya vitiligo ini sudah ada penanganannya. Bukan berarti bisa sembuh total, tapi tujuan kita adalah untuk mengontrol bagaimana supaya vitiligo ini tidak menyebar luas di seluruh tubuh. Kita akan break sebentar karena sudah ada beberapa pertanyaannya yang didapatkan oleh operator. Nanti kita akan coba untuk jawab di segmen berikutnya. Anda boleh sampaikan pertanyaan Anda silahkan seputar masalah vitiligo atau kulit di nomor telepon yang sudah kami tayangkan di layar kaca Anda, dan kami akan segera kembali. Kehamilan tak direncanakan, ayo ber-KB. Lakukan KB mandiri atau ke klinik dengan protokol kesehatan. Hidup berencana itu keren, tetap aman, tetap sehat. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Kalau untuk yang di sampingnya ini sendiri, dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macao. Masih seputar masalah vitiligo, karena bulan ini merupakan bulan dari awareness-nya vitiligo. Sebenarnya tanggal 25 ya dok 25 ya? Juni. 25 Juni, tapi nggak masalah kan sekarang ini ada tanggal 15 ya, jadi kurang 10 hari lagi. Kita memang memperingati awareness tersebut agar supaya para masyarakat ya, terutama orang-orang Indonesia dan juga warga-warga kota Surabaya itu lebih mengerti lagi apa yang namanya vitiligo. Karena
eman-eman. Kalau misalkan masih stadium awal tuh sangat-sangat bisa dikontrol. Tapi kalau kebanyakan yang datang itu seperti sekarang ini kan sudah yang telat-telat ya, itu memang butuh penanganan yang cukup lumayan ekstra. Dan kita akan buka pertanyaan yang masuk yang pertama pagi hari ini. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, berapa lama waktu untuk bisa melihat hasil dari pengobatan? Saya penderita vitiligo. Sekarang untuk pengobatan saya menggunakan krim, sorry ya dok kalau nanti salah nyebutnya ya, Protopic 0,03%. Berapa lama saya boleh meneruskan krim tersebut ya? Terima kasih Mas Rio. Pak siapa tadi itu? Lupa saya namanya. Tidak ada namanya. Tidak namanya Pak, yang tidak ada namanya vitiligo. Jadi memang itu seninya pendekatan vitiligo. Kalau kita sudah masalah untuk pengobatan ya sangat tergantung nanti kita lihat. Tapi intinya setiap kita melakukan suatu pengobatan dengan penyakit yang seperti ini harus ada evaluasi yang menyeluruh. Jadi memang pertama kalau memang tidak pernah berobat kita pakai senior modality sebagai contoh. Ya antara lain obat yang dipakai itu. Tapi obat yang bisa dipakai bukan hanya tacrolimus tadi yang istilah generiknya itu. Dan saya sarankan kalau dewasa jangan pakai 0,03 tapi naikkan 0,1%. Setelah 0,03 dianggap tidak efektif. Jadi harus ada evaluasi terus-menerus apakah timbul repigmentasi atau tidak. Ya jadi itu nanti kita lihat pakai dermoskop atau skin scope supaya kita kelihatan. Kalau tidak efektif mungkin harus dinaikkan konsentrasi. Saya usulkan dinaikkan sampai 0,1 ya. Kalau kemudian dia efektif, mungkin kombinasi dengan obat yang lain. Jadi pilihannya banyak, sampai kepada fototerapi. Jadi kemungkinan akan banyak. Tapi yang penting, setiap langkah pengobatan itu harus ada evaluasinya, melihat efektivitas pengobatan berhasil atau tidak. Harus itu. Jadi itu dinilai tiap 2 minggu nggak ada masalah, itu bisa sebetulnya. Dan sampai kapan? Ya sampai repigmentasinya bisa terkendali atau tumbuh dengan optimal, gitu ya. Kemudian setelah sembuh, harapannya kita setelah sembuh, apa yang harus kita lakukan? Ya banyak tentunya, mencegah supaya tidak kambuh lagi. Nah ini kesulitannya nanti di sini mencegah, karena faktor pencegahan itu segala aspek bisa, termasuk stres, habit, pola makan, pola paparan matahari. Jadi banyak itu yang harus kita coba, kita cegah sehingga penataan vitiligo itu komprehensif, holistik ya. Edukasi kepada pasien itu sangat penting sekali. Jadi vitiligo itu bukan untuk pasien saja, tapi untuk dokternya juga, untuk kita juga. Ya, semuanya untuk awareness bahwa penanganan vitiligo not just only salve atau medication, tapi edukasi secara keseluruhan itu penting sekali. Jadi intinya ini buat Mas ya, harusnya yang nggak di WhatsApp karena fotonya laki-laki. Kalau ditanya sampai kapan, sampai nanti pengobatannya itu terkontrol atau vitiligonya bisa terkontrol. Nah kalau misalkan tadi digunakan yang 0,03 itu harusnya nanti setiap 2 minggu misalkan ya, evaluasi pokoknya apakah efektif atau tidak. Tapi saran dari dokter Wawan dikatakan kayaknya ditingkatkan deh, soalnya udah dewasa nih ya, jadi yang 0,1. Terus kemudian intinya kita juga kalau misalkan sudah terkontrol, nah harus tetap dijaga agar supaya tidak kambuh kembali. Sebelum kita akan buka WhatsApp yang lain, dokter, berarti gini, vitiligo ini ada stadiumnya sampai berapa? Stadium pertamanya gimana? Stadium yang sudah terlambat yang seperti apa, dokter? Ya, jadi ringan, moderate, sama advance. 3 berarti ya, ringan, tengah-tengah, sama berat. Ya, yang ringan itu kita toleran sampai ada plek atau vitiligo pada area site yang berbeda, tapi tidak boleh dari 3 tempat ya. Oke, jadi yang ringan itu kita kudu lihat, pokoknya nggak boleh timbul lebih dari 3 area. Itu akan lebih mudah untuk ditata laksananya. Moderate itu ada 3 sampai 10. Nah ini memang klasifikasinya kan macam-macam, tapi ada keterlibatan organ seperti rambut mulai memutih itu harus hati-hati. Itu sudah mulai moderate. Advance tentunya sudah mengenai jari-jari ini. Nah, jadi itu yang kadang-kadang klasifikasi itu yang kita gunakan untuk menentukan pengobatannya ini kira-kira arahnya kemana. Sekali lagi pengobatannya bukan hanya untuk menghilangkan atau repigmentasi untuk meningkatkan pigmentasi, tapi juga untuk mencegah supaya vitiligo itu tidak extend. Itu harus kita hati-hati ya, supaya kalau dulu itu ada istilah vitiligo yang kalau sudah extend banyak itu akhirnya yang hitam-hitam diputihkan aja. Ada kan biduan yang terkenal dulu kan ada seperti itu. Jadi diputihkan aja semua akhirnya. Asalnya sudah kelihatan belang gitu. Tapi itu kelihatannya sudah tidak dianut lagi, jadi kasihan. Jadi kita pertahankan seoptimal mungkin kulit yang normal gitu. Kita sekarang gitu.
Oke. Nah, dokter, ada nggak kaitannya vitiligo ini dengan kondisi tubuh tertentu? Misalkan seseorang itu memang dia punya kecenderungan alergi atau daya tahan tubuhnya memang lemah seperti itu. Maka ketika punya kecenderungan bawaan seperti tadi, vitiligo ini akan lebih mudah untuk timbul atau menyerang dirinya daripada orang-orang yang walaupun punya keturunan misalkan dokter ya, tapi dia ini tubuhnya kuat. Itu benar atau salah sih dok? Ya memang, jadi ada kecenderungan diprovokasi. Sebetulnya dia sudah punya bakat, kemudian diprovokasi ada suatu kelainan kulit. Ya, provokasi kelainan kulit sehingga kemudian vitiligonya muncul. Walaupun kita harus hati-hati, terisolasi umpamanya ada kelainan kulit yang kemudian meninggalkan sisa pigmennya hancur, namanya post inflammatory hypopigmentation. Jadi benar. Tapi kalau di sekitar lukanya itu yang putih, itu bukan vitiligo, jadi karena hipopigmentasi. Tapi kalau di putih terus kemudian di tempat lain muncul, tidak diprovokasi oleh luka kemudian muncul, itu sudah vitiligo namanya. Jadi kadang-kadang satu tempat diprovokasi muncul di tempat lain. Nah itu karena kesulitannya, karena beberapa pasien saya itu ada yang bekas luka bakar, kombusio, jadi derajatnya memang agak rendah pada tangan. Ini memang kelihatan sudah tangan sudah loss ya case-nya. Tapi ternyata dalam satu muncul di tempat tangannya putih, luncur ke seko ya, kok muncul pakai seperti itu. Jadi memang unpredictable untuk vitiligo itu. Nanti ya itu yang harus kita hati-hati supaya sedini mungkin, kita intinya pesan saya sedini mungkin untuk dilakukan penata laksanaan yang baik. Gitu. Ada nggak dok lokasi yang paling khas yang memang vitiligo itu memang bisa ada di mana aja? Kan unpredictable dok ya. Tapi ada nggak sih dok ciri-ciri yang memang paling khas atau lokasi-lokasi yang memang paling khas? Vitiligo itu Rio biasanya khasnya tuh di leher, nggak ada lokasi, bisa muncul di mana saja, setiap saat, di tempat mana saja. Oleh sebab itu dipahami betul bahwa ini bisa muncul, vitiligo bisa muncul di lokasi badan manapun juga. Tetapi yang sering pasien datang dalam gejala awal itu biasanya kalau munculnya di muka, karena muka kan expose area, jadi kelihatan. Oh ini apa dok? Tapi alhamdulillah kalau muka biasanya kalau baru isolated tempat yang satu itu penyembuhannya bagus ya. Disyukuri. Tapi jangan nunggu tambah gede gitu. Jadi tadi yang bisa saya rangkum ya dari perbincangan awal ketika saya tanyakan vitiligo ini tuh sebenarnya bagaimana stadiumnya, ternyata dibagi menjadi 3 nih pemirsa di rumah. Yang pertama itu ringan, sedang, sama berat. Pokoknya itu yang ringan tidak boleh lebih, atau kategorinya jangan lebih lah dari 3 lokasi, itu masih disebut ringan. Tapi untuk yang sedang sampai berat itu bahkan bisa sampai rambutnya memutih atau ujung-ujung tangan juga sampai ikutan seperti itu ya. Kita akan baca lagi pertanyaan yang masuk ya. Sebentar. Selamat pagi dokter, nama saya Diah di Sidoarjo. Dok, izin bertanya. Suami saya pasien vitiligo. Selama ini menjalani fototerapi. Hasilnya sudah ada repigmentasi, tapi juga ada beberapa yang muncul kembali. Yang pertama dok, selain stres, apa sih yang harus kami kendalikan? Yang kedua, yang mau saya tanyakan dok, apa boleh ya untuk vaksin COVID? Karena kontraindikasi vaksin COVID katanya salah satunya autoimun dok. Monggo dokter silahkan. Bagus pertanyaan. Iya, ini dok, ini pertanyaannya dok. Mau yang pertama dok, yang kedua dulu dok? Ya, tidak apa-apa. Yang pertama dulu dok ya. Selain stres, apa yang harus dikendalikan dokter? Soalnya udah ada repigmentasi, tapi beberapa ini muncul kembali. Ya setuju saya, seperti kata-kata multifaktorial, jadi penyebabnya banyak. Kalau sudah mulai repigmentasi, hati-hati itu pigmentasi yang muncul, repigmentasi yang muncul itu harus dijaga betul, ya kan? Jangan dianjurkan, ya. Memang proses autoimun, tapi autoimun bukan satu-satunya sebab, gitu. Jadi banyak, termasuk di dalamnya stres. Sehingga untuk mencegah supaya tidak muncul lagi, stresnya harus dikendalikan. Pengendalian stres gimana? Konsultasikan kepada dokternya, karena setiap orang masih stres, masih aja stres kalau ngatur jatuh, ya kan? Betul. Dokternya stres ya dijemput jam 5 pagi. Padahal janji jam 5:30 pagi. Ya, apa. Jadi arahkan stres itu ke arah sesuatu yang baik. Itu aja intinya itu. Tapi itu harus dilatih sekali lagi. Oleh sebab saya sering konsultasikan. Yang kedua, pola hidup sehat itu yang harus dijaga. Makanan, healthy food, jangan junk food. Ya, mohon maaf. Jadi orang-orang yang sustainable, yang mudah kulitnya hancur karena proses apapun juga itu bisa autoimun, maka
makanannya harus betul-betul dijaga yang bagus. Paparan matahari jangan berlebihan. Pagi it's okay, tapi kalau siang jangan sengaja panas untuk mencari vitamin D, karena buahnya kontroversi di situ. Tapi saya pikir jangan. Karena lebih sensitif kulitnya lebih sensitif, dan spektrum sinar matahari itu luas sekali. Beda dengan fototerapi. Fototerapi itu sinar yang keluar sudah diatur untuk merangsang pigmennya supaya tumbuh. Jadi dari speed yang, kalau matahari itu speednya besar, kan? Karena sering ditanya, dok, saya daripada fototerapi saya pakai yang alamiah loh. Kalau alam itu tidak terseleksi dengan bagus. Jadi ada sinar yang menghancurkan, ada sinar yang merangsang. Tapi kalau fototerapi lebih spesifik lagi, itu yang harus dijaga. Jadi memang banyak, dan itu memerlukan usaha. Oleh sebab itu pasien vitiligo jangan sendirian, karena harus diingatkan dengan orang dekatnya, istrinya, Mbak Tete, suaminya harus betul-betul dijaga, jaga stresnya. Penyebab stres terbanyak kan istri ya. Yang paling penting itu, Mbak, kalau misalkan ditanya bagaimana cara mencegahnya, yang pertama dari stres, yang kedua pola makan sehat, yang ketiga nih yang paling sepertinya sering tidak pernah atau hampir disepelekan ya, itu adalah paparan sinar matahari. Gunakan jaket kalau terpaksa keluar dari rumah, atau paling enggak sunscreen ya, itu harus digunakan juga, karena memang orang-orang dengan vitiligo itu punya kulit yang lebih sensitif daripada saya atau mungkin teman-teman saya yang tidak kena vitiligo. Jadi itu yang penting. Nah, yang kedua, dok, apa boleh untuk vaksin COVID ya, dok? Karena kan kontraindikasi vaksin COVID katanya autoimun. Autoimun merupakan kontraindikasi COVID. Tapi autoimun yang bagaimana, pertanyaan Mas Rio? Jadi autoimun yang sedang kumat dan eksplor, kemudian flare dan luar biasa, gejala di kulit dengan tanda-tanda kerandangan, tentunya tidak boleh. Tapi kalau vitiligo yang sudah tenang, sudah terkendali, ya, tidak minum obat-obat yang supresi kekebalan, karena ada obat vitiligo yang diperlukan kadang-kadang menekan supresi kekebalannya karena dilihat autoimuninya sudah menonjol, itu tidak boleh. Tapi kalau vitiligo yang sudah tenang, bagus, obatnya pakai topikal saja, dioleskan, ya otomatis COVID boleh. Jadi konsultasikan aja Mbak Dia untuk dokternya supaya bisa tahu ini vitiligo sedang kumat atau vitiligo sedang tenang gitu aja. Kalau sedang kumat jangan. Kalau sedang kumat jangan, kalau pas autoimunnya atau vitiligo sedang tenang nggak apa-apa. Ya. Nih dokter, ada Ibu Supiati. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Saya Ibu Supiati, umurnya 64 tahun. Saya penderita vitiligo. Dok, saya mau tanya, obat yang minimal untuk pencegahan lebih lanjut apa ya, dok? Karena kaki, tangan, dan leher saya sudah memutih. Mulai kenanya tahun 2003. Tapi alhamdulillah untuk muka saya tidak terkena. Sebagai contoh, beliau mengirimkan foto seperti ini, dok. Iya. Monggo dokter dikasih penjelasan Ibu Supriyati. Terima kasih Bu Supriyati. Sekarang anak tanya WhatsApp bisa difoto ya. Mantap. Kalau telepon nggak bisa dong soalnya. Video call yang ada. Ya sudah, bagus Bu Supriyati. Jadi ada beberapa, nomor satu harus realistik ya Bu Rosi. Jadi untuk yang ujung jari yang disebut sebagai akral, untuk pengembalian pigmentasinya di sini agak susah memang ya. Jadi pengobatannya Bu Supriyati itu harus yang baru-baru muncul atau yang di tengah yang berupa pulau, itu bisa kita rangsang pembentukan pigmentasinya dengan berbagai macam cara. Jadi itu yang harus dilakukan, harus disadari juga dengan umur Bu Supriyati yang sudah demikian lanjut, meskipun sudah di tengah-tengah itu kadang-kadang responnya juga sudah sangat lambat. Itu juga bagian daripada penerimaan proses, dan ini yang harus disadari oleh Bu Supriyati. Yang penting karena usia lanjut, hati-hati responnya lambat, dan kita sudah ada penelitian kalau usia di atas 50 tahun, repigmentasi itu hanya berlangsung sekitar 60%, dan 40% itu gagal dengan obat apapun juga. Jadi memang sekali lagi harus dievaluasi secara menyeluruh, mana bagian yang bisa repigmentasi, mana bagian yang tidak bisa. Kadang-kadang tempatnya juga surprising kita juga kan, dulu dia nggak bisa tumbuh dan sebagainya. Yang penting Bu Supriyati adalah secara moral itu memang harus tenang bahwa ini adalah bagian daripada proses, bagian dari coba hidup penyakit, sehingga tidak stres gara-gara kulitnya yang putih ini juga harus ini bagian dari penerimaan dari penyakit ya, harapan kita tidak memperparah kondisi penyakit. Berarti yang bisa Ibu lakukan apa saat itu untuk maksudnya mencegah supaya nggak tambah ya, itu apa? Jadi kalau muncul tempat yang baru, ada di tempat baru yang terisolasi seperti tangan yang di pulau yang di sini, itu biasanya respon terhadap pengobatan bagus Mas Rio ya. Tapi tetap harus kita usahakan. Jadi itu yang kita lihat terus menerusnya. Tapi kalau dari ujung-ujung jari itu memang agak susah memang ya.
dan kan Ibu tadi mengatakan alhamdulillah nggak sampai di wajah. Itu kira-kira nanti bisa kesana nggak dok? Atau harus dicegah seperti apa? Tapi vitiligo kedepannya unpredictable Mas, jadi kesulitan. Jadi makanya harus artis betul-betul dijaga. Begitu nanti, ya kita nggak minta sih muncul ada 1 atau 2 langsung diobati selesai gitu. Oh baik. Jadi Ibu sebenarnya kalau yang Ibu tadi katakan bahwa pencegahannya bagaimana yang bisa dirawat itu yang belum terkena, bagian yang belum terkena. Tapi kalau misalkan tadi sudah dikatakan oleh dokter Lawan ya, yang seperti ujung-ujung jari itu memang sudah sangat susah. Jadi hanya bisa dipertahankan saja. Nah kalau misalnya Ibu tadi ngomong sama kita, kalau alhamdulillah nih wajahnya nggak kena, alhamdulillah Bu, dipertahankan. Bagaimana dengan caranya? Ya dirawat wajahnya, dikasih ada krimnya sendiri dokter ya. Itu nanti bisa berkonsultasi ke dokter Ibu atau mau ke dokter Lawan boleh, silahkan di SSC, nanti dikasih tahu bagaimana tipsnya. Kita akan jeda sebentar, dan nanti setelah jeda saya juga mau tanyakan nih, sebenarnya apa yang sering salah penanganan orang-orang terhadap vitiligo supaya bisa menjadi pelajaran buat kita. Sambil masih saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ya, kita akan segera kembali. Sisterku yang ada di rumah, pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, produk terbaru dari cuatcuit.com. Ini adalah produk keren. Selain bikin sehat, ini juga bisa bikin kita langsing. Banyak banget deh pokoknya manfaatnya. Namanya apa? Namanya adalah Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari psyllium husk dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Inulin dari ekstrak sisari roots menyumbang bakteri baik di usus dan juga menghalangi pertumbuhan bakteri jahat. Ekstrak manggisnya baik banget loh untuk penderita darah tinggi. Selain itu, Slim Tea juga membantu proses pemecahan lemak sehingga mengurangi kolesterol dan membantu proses metabolisme sehingga tidak terjadi penumpukan sisa makanan. Sementara ekstrak anggur ini mengandung antioksidan yang dapat menghambat pembentukan dan juga pertumbuhan sel-sel lemak, mengurangi kadar lemak pada organ perut dan juga hati, melancarkan pencernaan, kaya akan vitamin C dan juga E. Gimana? Kurang lengkap apa coba? Saya kasih informasinya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Konsumsi Slim Tea dan dapetin sehatnya plus bonus langsingnya ya. Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita di 031 3333 3030 atau WhatsApp di 0888 5777 580. Saya kasih tahu bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Dokter Wawar sudah hadir pagi hari ini karena memang beliau sengaja datang. Bulan ini itu diperingati sebagai Vitiligo Awareness. Vitiligo ini adalah merupakan sebuah keluhan di kulit ya, itu yang memang harus kita waspadai. Memang istilah sembuh itu bervariasi. Cuman yang bisa kita lakukan yang terbaik adalah mengontrol itu supaya tidak semakin nge-flare atau menyebar. Jadi kayak dipertahankan supaya sedini mungkin itu penanganannya bisa cepat dan tepat. Dokter, yang paling sering salah dialami sama pasien-pasien vitiligo, atau yang paling sering salah kaprah, mitos-mitos yang dipercaya, pasti kalau dokter pernah ngalami dong pasiennya, seperti apa dok? Yang apa aja? Nomor satu yang terbanyak menunggu, ya, jadi menunggu, jadi sampai berapa itu, karena anggapannya selalu ini adalah suatu penyakit keturunan yang harus dijauhi, jadi ada stigma
selalu juga ketemu ke saya, dok saya tuh nggak ada keturunan seperti ini, kenapa kok anak saya ikut? Jadi saya tunggu aja sampai kemudian menjebak. Itu jangan sekali lagi, namanya penyakit itu tidak kita minta diberikan oleh yang buat hidup itu, ya tentunya harus berusaha untuk kita perbaiki dan diketahui sebenarnya apa penyakit itu. Jadi itu yang harus dicari pada orang profesional untuk ditanyakan, ya kan banyak medianya seperti gini, medianya TV, tanyakan aja sudah, kesempatan apalagi terkait dengan orang yang kita cintai. Dan itu sekali lagi tidak terkait dengan keturunan baik atau buruk, tidak sekali lagi. Jadi sekali lagi anggapan bahwa vitiligo itu sesuatu yang buruk itu harus segera kita singkirkan. Ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan kalau gejalanya awal. Oleh sebab itu ada awareness dari vitiligo. Jangan tunggu sampai meluas, sampai banyak. Datanglah sedini mungkin kepada fasilitas kesehatan yang terdekat. Kalau nggak mau ke Surabaya Skin Center, bisa ke rumah sakit Dr. Sutomo. Itu alatnya juga lengkap di sana. Nggak mau ya Sinten Sewu. Jadi di sana lebih murah karena pemerintah pakai jam kesuas dan sebagainya. Bisa. Kita membuka saluran seoptimal mungkin untuk supaya tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masalah vitiligo ini. Gimana pun rumah sakitnya Dr. Wawan nih, dokternya ya? Saya di Surabaya Skin Center sama Dr. Sutomo gitu aja lah. Oke. Tapi intinya, Dr. Wawan, ada yang WhatsApp tapi singkat dan padat, dok. Dia cuma tanya gini, selamat pagi, mohon maaf, izin bertanya. Vitiligo apa nular lewat keringat dan handuk ya? Tidak, sekali lagi. Jadi itu yang harus dijauhkan. Itu Tidak, bukan ya, penyakit ya? menular, bukan contagious disease. Jadi deket-deket, oleh sebab itu kita awareness, kita teknologi address gitu. Jadi rangkul orang-orang vitiligo itu untuk support dia secara mental supaya dia mempunyai keinginan dan kesempatan untuk sembuh. Itu tujuannya. Oke ya. Dan jadi intinya vitiligo itu bukan penyakit yang menular. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan Anda punya teman yang vitiligo, dijauhi, bukan seperti itu ya dokter ya. Baik. Lebih suka lewat telepon sih sebenarnya kalau yang pertanyaan ini, cuma memang saya bacakan saja karena udah kandung saya buka ya. Selamat pagi, saya Lia. Anak saya laki-laki umur 5 tahun. Mulai terlihat bercak-bercak kulit yang mempunyai warna kulit berbeda di bagian pangkal pantat, paha, dan bagian bawah lutut. Awalnya saya sangka adalah penyakit jamur atau panu. Namun setelah lama kondisi tidak membaik, setelah dikasih obat krim panu, saya bawa anak saya ke dokter kulit dan barulah kemarin dokter mengatakan itu kemungkinan vitiligo. Saya mau tanya, apakah normal untuk anak di umur 5 tahun seperti anak saya kena vitiligo? Dan berhubung kondisi vitiligo anak saya diketahui di masa dini, cara pengobatannya yang tepat dan aman seperti apa? Ada yang menyarankan saya untuk mengkonsumsi vitamin D3 dan kena sinar matahari serta pakai krim. Apakah ini bisa membantu? Monggo dokter, tapi yang mau saya jawab, kena sinar matahari jangan sembarangan ya. Oke, monggo dokter. Udahlah, dijawab yang itu Mas Rio aja. Jangan sembarangan. Intinya, mumpung masih kecil, segera berobatlah Bu nanti kepada ya dokter kulit itu sudah bagus, tapi kemudian harus ditindaklanjuti untuk penataran vitiligonya itu. Nah, dokter kulitnya sudah mengatakan bahwa memang ada beberapa yang dibedakan panu dan sebagaimana. Nah, orang awam juga sering salah, ini panu, tapi kok mancung ke tempat agak banyak lagi. Panu juga seperti ini, tapi bentukannya akan berbeda. Jadi itu yang memang perlu untuk expert approach untuk menata laksanaan secara itu. Tapi pada anak-anak di bawah 5 tahun itu prognosisnya akan bagus. Saya sarankan pakai krim untuk khusus vitiligo yang suitable untuk yang enak untuk anak ya, untuk anak itu harus dilakukan dan segera, saya pikir as early as possible, ASAP. Jadi untuk dilakukan pengobatan sedini mungkin. Kalau pakai yang anak-anak dengan krim aja recovery-nya 70-80% is okay. Oke, baik. Dokter, lalu kemudian timbul pertanyaan dari para netizen, dokter. Ada nggak rata-rata durasi pengobatannya vitiligo? Itu sebenarnya udah mulai bisa kelihatan hasilnya rata-rata dokter ya, itu berapa lama temponya? Kalau vitiligonya masih soliter, segmental, dan respon dari pengobatan 1 bulan sudah kelihatan. Pada mikropigmentasi biasanya kita lakukan dengan skin scope, jadi kita lihat itu sudah kelihatan kok. Jadi 1 bulan kemudian kita evaluasi itu sudah kelihatan pengobatannya efektif atau tidak ya. Itu nomor 1, jadi sudah kelihatan. Kalau memang tidak kelihatan, kita mungkin
The single modality kita kombinasi dengan modality yang lain ya, termasuk itu. Jadi itu meningkatkan keberhasilan ya. Tapi kalau anak-anak memang pilihannya harus kita akui sangat terbatas ya. Tetapi pada anak-anak syukurlah, pada anak-anak itu penyembuhannya excellent gitu aja. Oke, pada anak-anak memang pengobatannya lebih cepat daripada biasanya ya. Ini ada pertanyaan, tapi dijawabnya nanti aja setelah jeda. Saya akan bacakan dulu. Cuman intinya bisa di rumah. Hari ini kita membahas seputar masalah vitiligo karena masih banyak nih orang-orang yang mungkin belum paham atau belum aware. Terbukti tadi ada yang bertanya. Yang pertama, apakah nular lewat keringat atau juga handuk? Jawabnya tidak. Lalu yang kedua, itu ada 2 orang WhatsApp yang bertanya, disarankan oleh teman-temannya untuk sering kena matahari. Itu yang salah. Karena kalau pakai fototerapi itu sinarnya terukur dan bisa dipilih. Tapi kalau kena matahari itu rentang sinarnya panjang. Jadi kita nggak bisa tahu mana yang buruk, mana yang jelek untuk vitiligo Anda. Jadi sudah ada 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan, itu jawabannya salah ya. Jadi nggak boleh ya, nggak nular vitiligo ini. Dan juga kalau sinar matahari itu harus hati-hati, pakai sun cream ya atau sunscreen. Soalnya kulit orang-orang yang kena vitiligo itu lebih sensitif. Setuju Mas Rio. Pertanyaannya ini dok, tapi dijawab setelah iklan ya. Selamat pagi dokter. Namanya sama. Wawan. Sama-sama. Iya. Pagi dokter, saya Rio dari Sidoarjo. Saya kena vitiligo udah lebih 15 tahun yang lalu. Dan sekarang sudah menjalar ke tangan dan jari-jari. Sama tubuh, sama muka, bibir, dan bawah kelopak mata. Dok, lebih efisien dihitamkan apa diputihkan aja dok? Ini yang tadi kayak dokter kalau nggak salah ngomong itu ya. Oke, kita akan jeda sebentar. Nanti setelah jeda kita akan jawab pertanyaannya. Dan juga semoga bisa menjadi ilmu baru buat kita. Kita akan segera kembali. Masa Aliansi Rakyat Gresik di Kabupaten Gresik dalam rangka aksi solidaritas terhadap Palestina di Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan untuk antisipasi hal tersebut, pihak kepolisian terus melakukan pemantauan di titik-titik penyekatan di pintu tol. Upayanya adalah kerjasama yang baik, masyarakatnya mentaati, kita pun juga sama-sama all out. Kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Kita di segmen terakhir pagi hari ini, dokter monggo untuk dijawab. Tapi intinya ini juga bisa menjadi sebuah pembelajaran ya. Karena memang kita paham banyak orang yang kena vitiligo itu mungkin dia merasa insecure, tidak percaya diri, sehingga opsi untuk memutihkan atau dihitamkan itu terkadang muncul di benak orang-orang yang kena vitiligo. Nah, jadi sekalian ini dokter Wawan juga kepengen untuk kasih tahu yang benar itu yang mana, dokter. Terima kasih Mas Rio, seperti sudah saya utarakan tadi. Jadi masalahnya adalah dalam pengobatan, filosofinya itu mempertahankan yang normal itu seoptimal mungkin. Mempertahankan yang normal seoptimal mungkin. Ya, baik. Walaupun jumlahnya sedikit itu harus kita optimalkan. Sehingga dulu memang pada saat awal-awal untuk pengobatan vitiligo yang belum kita ketahui itu memang saking putus asanya itu kadang-kadang ada opsi untuk kemudian yang normal itu justru dikalahkan, jadi diputihkan. Ya. Tapi apa yang kita jumpai bahwa ternyata pemutihan kalau sesuatu yang normal itu juga menimbulkan masalah yang lain. Masalahnya lain, risiko terjadinya suatu keganasan kulit juga meningkat. Jadi kan lebih bahaya.
Jadi itu yang kita pertahankan. Jadi untuk pilihan opsi untuk menghancurkan sel yang kulit normal, ada zatnya memang, walaupun di Indonesia tidak boleh beredar, tapi dia bisa beli di Amerika sebagai contoh. Karena ada biduan pop terkenal di dunia yang dance-nya hebat luar biasa, itu Mas MJ ya? Mas MJ itu dipigmentasikan. Makanya sering pakai sarung tangan gitu, karena dipigmentasi muka, makanya kan putih ya. Dan akibatnya apa ya? Memang kemudian berkembang jadi sel-sel ganas. Jadi yang tidak kita anut sekarang. Jadi kita optimalkan, Mas, Pak yang tadi tanya itu untuk kulit yang normal kita optimalkan ya. Untuk daerah muka yang expose itu memang lebih mudah lah intinya kalau dilakukan pengobatan. Mudah-mudahan itu bisa, walaupun butuh waktu. Kalaupun seandainya tidak, sudah diterima kelainannya. Oleh sebab itu kita ngadain buat vitiligo D itu untuk merangkul mereka semuanya. Itu untuk PD dengan kondisi kulitnya walaupun ada vitiligo, itu tujuannya, Mas. Jadi intinya kalau misalkan ada penawaran atau ada pemikiran, tak putihkan aja kalau kulit Anda putih ya, atau kalau misalkan opsi satunya dihitamkan aja, itu bukan opsi, karena opsi yang paling baik adalah mempertahankan kulit yang asli. Ambil contoh Mas Michael Jackson almarhum ya, itu kan memang dia diputihkan tuh ya, tapi at the end pemberitaannya kan dia terkena sel kanker kulit juga kan, itu juga salah satunya faktornya yang gara-gara tadi. Jadi kena vitiligo diputihkan seluruh badan, akhirnya kalau kemana-mana nggak bebas nih, pakai sarung tangan, jaket, kacamata hitam. Sorry itu saya kayak Twilight lah ya, kayak film Dracula itu. Jadi Mas atau Bapak atau Ibu, intinya vitiligo ini itu bisa dikontrol. Lalu kemudian jangan sampai ada kepikiran ya untuk memutihkan semua atau dihitamkan semua. Tapi dokter, ada nggak dok vitamin nih dok, misalkan ya, makanan atau vitamin yang bisa membantu paling tidak mempertahankan lah supaya nggak semakin banyak, ada nggak sih dok? Secara umum ada, Mas, dan itu tersedia healthy food. Kalau vitamin yang spesifik itu ada ya? Ya ada beberapa jenis, tapi evidence base-nya, jadi bukti ilmiahnya belum sangat memuaskan. Tapi itu banyak yang berupa masih case series atau case report yang masih rendah. Jadi belum ada vitamin yang kita rekomendasikan yang bisa untuk suplemen supaya kulitnya akan bertambah bagus. Tetapi evidence base yang tertinggi itu A, tadi masih B atau C, tapi memang biasanya kalau memang itu kita perlukan dan kita lihat kondisi kulitnya tidak begitu bagus, yang kulit yang normal kita optimalkan termasuk dengan suplemen yang seperti itu, Dokter Rio. Ya. Oke, jadi sebenarnya intinya makanan sehat itu yang paling penting. Dokter, oke, baik, kita sudah dapat informasi seputar vitiligo. Jadi vitiligo ini adalah sebuah penyakit yang bisa dikontrol kalau ketahuan sejak dini. Apa yang dokter mau sampaikan? Monggo dokter silahkan, kira-kira nih pesannya apa? Terima kasih jadi kepada para penonton, pemirsa di rumah, seandainya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, karena memang vitiligo itu sangat luas dan sangat berkembang, banyak anggapan-anggapan yang salah dulu tentang vitiligo itu seharusnya sudah ditinggalkan supaya kita bisa menerima vitiligo apa adanya. Tapi memang ada yang ingin ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan ke banyak rumah sakit Dr. Slomo itu ada juga, dan nanti pertanyaan atau Surabaya Skin Center, monggo tanya kan gratis, nggak apa-apa nanti. Nanti bisa ditanyakan di situ apapun juga masalahnya, insya Allah kalau memang kita punya kesempatan kita jawab, khususnya untuk masalah vitiligo ya, khususnya untuk masalah vitiligo. Bahkan pada vitiligo month saat ini kita ngadakan lomba TikTok sebagai contoh untuk mengekspresikan orang-orang vitiligo, pasien vitiligo itu jangan insecure ya, apa yang harus dilakukan. Itu mungkin perlu komunitas vitiligo untuk bersama-sama, untuk saling menguatkan, untuk mereka kemudian bisa bersama-sama untuk mengatasi penyakitnya itu. Jadi secara komunitas kita dorong menuju ke arah sana. Jadi ini yang mungkin dapat kita lakukan, ya mudah-mudahan bermanfaat Mas Rio, supaya masyarakat tahu sebenarnya untuk vitiligo, jangan terjebak kepada hal-hal yang menyesatkan, karena banyak sekarang yang menyesatkan di luar sana secara optimal. Harus kita kaji mana yang benar. Itu aja Mas Rio, monggo. Jadi intinya untuk Anda yang saat ini mungkin sebagai salah satu pasien vitiligo, tetap semangat dan juga jangan menyerah, semua pasti akan ada penanganannya. Dan buat Anda masyarakat yang menjadi sahabat dari orang-orang yang terkena vitiligo, jangan malah justru dijauhi, tapi jadilah sahabat yang benar-benar sahabat. Ingat, vitiligo tidak menular. Lalu mitos yang sering salah adalah berjemur-jemur di matahari, itu juga salah ya. Pakai sunscreen, lalu kemudian lindungi kulit Anda dengan jaket misalkan, karena kita harus paham orang-orang dengan vitiligo memang kulitnya sedikit lebih sensitif daripada yang tidak terkena vitiligo.
Dan saya Rio Oliver bersama dengan Dr. Wawan hari ini telah menyapa Anda. Terima kasih banyak buat WhatsApp yang memang beberapa belum sempat saya baca. Kalau misalkan next kita ketemu sama Dr. Wawan lagi, mungkin dengan topik yang berbeda, Anda bisa gabung kembali, silahkan. Dan saat lagi Anda akan menyaksikan program Belajar dari Rumah bersama dengan teman-teman dari Guruku untuk 6 tingkatan sekolah dasar. Kita akan mulai dari kelas 4 terlebih dahulu. Terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar ya.